Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Agustina, mahasiswi farmasi dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai psychiatric disorder, yaitu ada attention deficit hyperactivity disorder dan eating disorder. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu attention deficit hyperactivity disorder. Di sini ada istilah sejenis atau bisa disebut juga dengan ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, ada ADD, attention deficit disorder, GPPH, yaitu gangguan pemutusan perhatian dan hiperaktif, kemudian GPP, gangguan pemutusan perhatian. Kemudian ada karakteristik berdasarkan DSM-5. DSM-5 ini merupakan diagnosis and statistical manual of mental disorder, yaitu yang pertama ada inattention, yaitu kurang perhatian atau tidak fokus. Kemudian yang kedua yaitu ada hyperactivity, dan yang ketiga ada impulse. Untuk hyperactivity dan impulse, gejalanya yang pertama sering tangan dan kakinya tidak bisa diam, tidak bisa duduk diam. Kemudian sering bicara berlebihan, sering sulit menunggu giliran. Kemudian ada sering menyela. Itu untuk gejala dari hyperactivity dan impulse. Kemudian untuk poin prevalensi, 3-5% dari populasi anak usia sekolah, anak laki-laki lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Perempuan biasanya terganggu pada konsentrasi atau tidak fokus. Untuk laki-laki biasanya hiperaktif dan impulsif. Untuk penyebabnya ini belum diketahui secara pasti, tetapi terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri bisa dari genetik, gangguan sistem saraf dan otak. Untuk faktor eksternal yaitu dari lingkungan, pola asuh, kondisi keluarga. Untuk diagnosis dari ADHD yaitu kriteria DSM-5 dapat mengenali 3 subtipe ADHD. Yang pertama, gejala tidak mampu memusatkan perhatian selama terjadi pada 6 bulan, yaitu ADHD atau I. Yang kedua, gejala hiperaktif, impuls pada 6 bulan. Yang ketiga, gejala keduanya 6 bulan, ADHD-C. Untuk syarat kriteria DSM-5, gejala ADHD pada 2 atau lebih tempat berbeda, contoh di rumah dan di sekolah. Diagnosis ditegakkan dari informasi orang tua di rumah dan pihak sekolah. Kemudian ada terapinya. Untuk terapi non-farmakologi, ADHD bukan kesalahan anak disengaja. ADHD ini terjadi karena gangguan fungsi otak. Anak ADHD membutuhkan bantuan untuk tetap tenang dan memutuskan perhatian. Kemudian pemahaman dari orang tua dan guru. Ada hasil pengobatan lebih baik, kemudian ditambahkan dengan arahan orang tua dan guru. Untuk anak ADHD dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik dan berhasil. Kemudian untuk terapi farmakologinya, yang pertama stimulan first line. Stimulan first line ini ada methylphenidate atau obatnya yaitu Ritalin. Ada dexmethylphenidate, ada Vocalin, kemudian ada amfetamin yaitu Adderall. Tetapi untuk Adderall ini jarang digunakan. Keuntungannya menggunakan stimulan first line ini yaitu reaksinya cepat, aman, tersedia dalam bentuk reaksi cepat dan reaksi lambat. Kemudian untuk non-stimulan ada atomoxetin, ada Strattera.
norepinephrine ini reuptake inhibitor. Kemudian ada alpha 2 adrenergic agonis. Contoh obatnya yaitu guanfacin atau obat Tenex. Kemudian ada clonidine yaitu catapres. Untuk poin yang selanjutnya yaitu eating disorder. Apa itu eating disorder? Eating disorder ini gangguan seolah-olah tidak nafsu makan atau makan terus tetapi tidak kenyang. Ini bisa ditandai juga berhubungan dengan anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Anoreksia nervosa itu apa? Anoreksia nervosa itu gejalanya lebih nampak dibandingkan dengan bulimia nervosa. Kalau bulimia nervosa ini fokus pada data lab, contohnya apa? Gangguan diuresis, gangguan laksatif. Untuk anoreksia ini biasanya pada umur 15-19 tahun, penyebabnya umum atau bisa disebabkan penurunan berat badan. Untuk peningkatan resiko komorbiditas, kemudian 90% adalah perempuan. Biasanya terjadi pada orang yang diet. Kemudian untuk bulimia dan binge eating disorder, ini biasanya pada umur 15-20 tahun. Kemudian yang harus diberikan awal-awal adalah high calorie snack food. Selanjutnya ada farmakoterapinya. Untuk terapi non-farmakologi ini diberikan konseling kebiasaan makan. Jadi untuk kita bisa mengatur kebiasaan makan kita dibutuhkan untuk konseling untuk terapi non-farmakologi. Sedangkan untuk terapi farmakologinya diberikan antidepresan atau bisa juga diberikan dengan obat fluoxetine. Kemudian jika meningkat, kita bisa berikan sertraline atau bisa juga diberikan obat SSRI atau SNRI. Kemudian juga bisa diberikan topiramate. Di sini juga jika gejalanya makin tumbuh digunakan komorbid psikiatrik. Ada bipolar, yaitu diberikan consider divalproate, kemudian ada olanzapine, kemudian ada quetiapine, risperidone. Untuk skizofrenia diberikan consider olanzapine, quetiapine, risperidone. Untuk depresi ada consider fluoxetine atau sertraline. Untuk ADHD ini diberikan consider methylphenidate. Sekian untuk pemaparan pada kesempatan ini mengenai eating disorder dan attention deficit hyperactive disorder. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.